Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 24 Juli 2025. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa melindungi kami dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu Engkau telah izinkan kami untuk beristirahat, tidur sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan tolong Tuhan, pimpin sertai kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema Renungan Harian Toraya pada pagi hari ini adalah buah kejahatan. Buana kakadakean. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ungkapan ini menggambarkan tentang hukum tabur tuai atau sebab akibat antara apa yang kita lakukan dan hasil yang kita peroleh. Peribahasa ini pun nyata terjadi dalam hidup seorang Yudas. Bacaan hari ini menuliskan bahwa pengkhianatan Yudas terhadap Yesus adalah sebuah kekejian. Yudas menjadi tidak setia dan hidup dalam kejahatan. Pikiran, perilaku, dan tindakan Yudas bertentangan dengan standar kebenaran Tuhan. Dan hasilnya, Yudas menuai beberapa hal dari perbuatannya itu. Pertama, kehilangan jabatan kerasulan. Yudas adalah salah seorang dari murid Yesus. Ia dipanggil dan dibenarkan oleh Yesus secara langsung. Keterpilihan Yudas ini sangat spesial, karena tidak semua orang dipanggil secara khusus pada waktu itu untuk menjadi murid Kristus. Namun, di tengah perjalanan panggilannya, ia tidak setia mengikuti Yesus.
Kesetiaan Yudas pudar karena 30 keping perak, dan ini mengaburkan bahkan menghilangkan kebenaran dalam diri Yudas. Kedua, Yudas kehilangan nyawanya. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Yudas berakibat sangat fatal. Ia mati secara tragis dan hasil kejahatannya tidaklah dinikmatinya. Rusaknya moral seorang Yudas karena keserakahan hanyalah mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri. Dan kekosongan jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas perlulah diisi oleh mereka yang ikut serta dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Sebagai orang yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Kristus sendiri, kita perlu memproteksi diri kita dari godaan-godaan dunia yang dapat membuat kita tidak hidup sebagai orang yang telah dibenarkan. Setiap pilihan yang kita ambil akan membawa konsekuensi. Jika kita setia pada Yesus, maka kita akan menikmati hidup. Tetapi jika memilih untuk berpaling darinya, maka kita akan kehilangan hidup sama seperti Yudas. Amin. Sebelum kita menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan bersama-sama kami renungkan. Kiranya menjadi pelita dalam hidup kami, dalam menjalankan segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana pada hari ini dan agenda pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dalam hidup kami, dan semua rencana seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, lindungilah kami dari mara bahaya maupun kuasa-kuasa kegelapan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Shalom.